Sobat Kontan, sekarang kita sedang ada di Desa Mbono, Tulungagung. Saat ini sedang ada demonstrasi penyemprotan vitamin untuk padi di sawah daerah desa ini. Saya saat ini bersama dengan petani dan ketua Gapoktan yang ada di sini. Para petani dan kelompok tani dari Tulungagung, Jawa Timur ini, salah satu dari banyak petani yang mulai berkenalan dengan drone. Salah satu teknologi pertanian terbaru. Tapi kalau seandainya secara umum dari yang pengalaman Bapak sebagai petani yang manual, terus mulai menggunakan alat, itu kira-kira seberapa efektif Pak kalau untuk penggunaan teknologi? Habisnya pengeluaran lah maksudnya. Itu ya lebih irit ini pakai alat ini. Seberapa irit Pak, boleh diceritain? Ya gini aja, kalau pakai drone, pakai alat itu 1 hektar kan cuma 250. 250.000. Tapi kalau manual orang itu kan mencapai 300. Sekali siram. Itu masih tenaga aja loh, belum ngasih rokoknya, belum ngasih sarapannya, lain-lain itu. Oke. Kalau efisiensinya Pak, kira-kira ada gambaran nggak nih? Makanya saya ini masih uji coba, punyaan saya ini kan saya coba biar gimana nanti hasilnya. Kalau hasilnya lebih baik pakai alat, kita ya pakai alat semua. Peran penting teknologi ini tak lepas dari perusahaan-perusahaan penggiat teknologi pertanian, seperti PT BC International Tbk dan anak usahanya, BC Tech. Bekerja sama dengan DJI, mereka tak hanya menjual drone, tetapi juga menyiapkan pelatihan dan ekosistem kewirausahaan pertanian modern. Pak Sony, sebagai bisnis baru dari BC sendiri, sebenarnya BC Agritech ini melihat tren permintaan terhadap produk teknologi pertanian seperti drone ini seperti apa, Pak? Jadi mungkin kenapa diciptakannya drone pertanian ini pasti bermula dari satu problem ya, di mana tren di Indonesia ataupun di dunia sebetulnya yang pertama adalah regenerasi petani itu sangat rendah, sehingga usia petani saat ini itu cukup usur ya, cukup tua, sehingga kita juga butuh regenerasi. Selain itu ditunjang lagi dengan perkembangan zaman, kompetisi itu lebih tinggi dibandingkan dengan zaman dahulu, di mana presisi, efektivitas, efisiensi itu tetap harus kita perhatikan juga. Jadi dengan adanya drone ini kita bisa menekan misalkan gagal panen ataupun segala sesuatu itu lebih pasti dibandingkan dengan pola manusia yang secara monitoring dan lainnya itu susah. Seperti itu kurang lebih. Nah, berarti kan tadi ada tantangan di sektor pertanian sendiri, Pak. Nah, dengan adanya drone ini, pekerjaan apa Pak yang bisa dilakukan oleh drone ini untuk menggantikan tantangan yang petani tadi yang sudah semakin uzur? Apa saja sih yang bisa dilakukan oleh drone untuk pertanian? Ya. Oke, jadi drone pertanian itu saat ini adalah fungsional utamanya untuk spraying. Nah, spraying ini dalam konteks adalah pestisida. Di dalamnya juga ada herbisida, insektisida atau fungisida sebagai pemberantasan HPT atau hama penyakit tanaman. Selain itu juga bisa untuk aplikasi nutrisi cair. Nutrisi cair itu kita bisa asumsikan seperti pupuk daun lah. Jadi bukan pupuk yang di tanah tapi pupuk langsung ke tanamannya. Nah, itu fungsi pertama untuk spraying. Jadi yang kedua itu untuk spreading. Nah, untuk spreading sendiri itu kalau yang spraying itu lebih ke liquid, kalau yang spreading itu lebih ke granul. Jadi padat. Ini bisa diaplikasikan untuk pupuk ataupun untuk kedepannya penyebaran padi, benih padi ketika penanaman. Kalau dari sisi kriteria luasan lahan, Pak, karena kan di Indonesia ini banyak petani gurem ya. Profil petani atau profil seperti apa sih Pak yang bisa menggunakan teknologi pertanian atau teknologi drone ini, Pak?
Oke, sebetulnya kalau kita bilang siapa yang bisa menggunakan teknologi pertanian itu siapapun bisa. Cuman berbanding secara lurus ketika lahan yang tersedia semakin kecil, maka efisiensinya juga akan menurun. Nah, bagaimana cara pengaplikasiannya? Mungkin kita bisa ambil dari satuan desa kalau dari hitungan kita. Nah, dalam satu desa itu sebetulnya pasti punya lahan yang cukup besar, apalagi di Indonesia. Nah, dari sana kita harus temukan kelompok-kelompok yang bisa menjadi koordinator ataupun seseorang yang mau membantu desa mereka sendiri, sehingga pengaplikasian drone ini secara efisiensi serta efektivitas akan meningkat cukup drastis. Pak, kalau ngelihat profil Bapak tadi bilang bahwa petani muda ini sudah berkurang, tapi justru yang lebih engage dengan teknologi kan yang lebih muda. Ya. Nah, tantangannya apa nih Pak untuk istilahnya mempromosikan teknologi pertanian ini ke petani-petani yang lebih muda? Oke, jadi kita bisa asumsikan pembeli drone. Jadi yang akan membeli drone itu belum tentu real petani. Tetapi seseorang yang mau bekerja atau in charge of dunia pertanian. Nah, dari sanalah kita bisa menarik tenaga muda karena kalau kita lihat dari teknologi drone, bukan berarti kita mengecilkan yang sudah usia. Tetap bisa mereka ketika ada kemauan. Saya rasa dulu pertama kali kita menggunakan handphone, WhatsApp semua juga orang-orang tua pasti ada resisten. Tapi sekarang pakai semua juga sama aja. Nah, tapi sasaran termudah saat ini kan anak muda. Nah, dari sana sebenarnya mereka itu bisa menciptakan satu lapangan pekerjaan ataupun entrepreneurship di mana dia bisa membantu daerah-daerah tertentu untuk melakukan pemeliharaan tanaman. Jadi dia akan berlaku sebagai service provider. Dia provide service spraying, service untuk penyebaran pupuk dan lain-lain. Nah, kalau untuk produk drone-nya sendiri Pak, saat ini kerjasama dengan merek apa dan tipenya seperti apa? Dan mungkin harga produknya berapa sih Pak, range-nya? Gitu. Oke, jadi saat ini kalau kita bilang dunia drone ini, kita selalu tahu bahwa kita ini salah satu strategi partner DJI. Kalau pernah dengar, itu adalah salah satu produsen drone secara global. Dari China, itu adalah strategi partner kita, jadi mereka menunjuk kita untuk pengembangan market pertanian ini di Indonesia, seperti itu. Nah, targetnya Pak, dari target bisnisnya sendiri? Target bisnisnya sendiri sebenarnya gini, saat ini, mungkin ini kedepannya akan terus berkembang ya, jadi saat ini penggunaan drone itu kebanyakan kita bagi dua segmen ya. Segmen yang pertama itu lebih ke perkebunan, kita asumsikan sawit ataupun HTI ya, eukaliptus ataupun akasia dan tebu. Yang kedua adalah food crop. Food crop ini lebih ke padi, jagung. Nah, pengembangannya ke depannya juga bisa mungkin ke hortikultura dan lain-lain. Tapi memang saat ini kan baru di forestry yang kita sebut, itu namanya perkebunan, dan di food crop itu. Nah, di sana. Nah, untuk pengembangannya di forestry sendiri ataupun di perkebunan itu sebenarnya penggunaan drone atau penggunaan jasa drone ini sudah sangat familiar di sana. Mengingat lahan yang mereka miliki sangat besar. Yang kedua adalah dikelola oleh korporasi, maka secara R&D ataupun development-nya akan lebih mudah untuk dimasukin dibandingkan dengan food crop yang kita sebut free market. Karena tidak ada satu koordinator pasti yang bisa mengkoordinasikan lahan tersebut. Pak, belum terjawab tadi tipe drone-nya berapa dan range harganya berapa sih Pak? Jadi saat ini di Indonesia kita punya dua tipe drone. Yang pertama itu adalah Agras T25 dan yang kedua adalah Agras T50. Nah, apa sih arti 25 dan 50 itu? Di T25 itu adalah drone dengan kapasitas 25 liter liquid atau 20 kg granul. Begitu juga dengan yang T50 itu adalah 50 kg granul atau 40 liter liquid. Dengan range harganya di T25 kita asumsikan set ya. Jadi nggak cuma unit only, tapi unit berdasarkan dengan baterai dan genset itu di kisaran 200 jutaan. 200 jutaan. Nah, kalau untuk yang T50 itu di sekitar 200
170 sampai 200 sampai 300 juta. 300 juta. Baik. Nah, pasti pertanyaan adalah after sales-nya, Pak. Ya. Gimana dari bisnis ini sudah mempersiapkan dan akan membangun berapa Service point. service Ya. point? Oke. Jadi untuk service center sendiri kita memang sudah menyediakan, kita juga ada planning. Jadi spare part dan lain-lain saat ini kita poolkan di head office kita di Mojokerto. Tetapi selain itu kita juga punya rekanan atau partner sub dealer kita sebutnya ya. Dan kita juga berencana untuk pengembangan ya service point tadi yang kita sebutnya showroom. Jadi showroom ini fungsionalnya tidak cuma untuk sebagai sarana service center atau mengcover daerah tersebut, tetapi di masa saat ini drone itu masih di fase yang sangat early. Ya, maka butuh juga mereka untuk lebih aware atau lebih bisa menyentuh langsung dan lain-lain itu yang akan kita sediakan. Dan showroom yang akan kita bangun di Indonesia, seluruh Indonesia, kisaran 10 titik ke depannya di seluruh Indonesia. Dimulai dengan tahun ini gitu, Pak? Ya, dimulai tahun ini. Service point itu dalam berapa tahun tuh? Dalam 2 tahun. 2 tahun. Baik. Terakhir aja, Pak. Terkait dengan agritech ini, selain drone, apalagi nih Pak rencana dari bisnis sendiri untuk mengembangkan teknologi pertanian? Oke, jadi kalau kita kaitkan teknologi, sebetulnya kan drone ini saat ini adalah produk ataupun salah satu barang yang kita usung pertama kali. Tantangan terbesarnya adalah selain lahan yang menyempit, tenaga kerja yang semakin susah untuk bisa kita temukan. Jadi anak muda di desa ini kan semuanya cita-citanya pasti akan kerja di pabrik lah, ke Jakarta dan sebagainya. Mereka nggak nganggep bahwa dunia industri pertanian ini menarik, ya kan? Kurang perspektif lah buat mereka. Nah ini kalau kita nggak pecahkan di hulunya, ini kan susah karena pertanian kita nggak akan berkembang. Nah kita tawarkan drone sebagai solusi misalnya untuk mencari tenaga kerja, semprot pestisida itu kan juga susah sekali dan mahal ya. Nah dengan drone ini kan kita bisa lakukan dengan jauh lebih murah dan singkat seperti itu, supaya yang unsur lain ya pasti supaya lebih presisi, karena kan kalau dengan orang yang kami sampaikan tadi, ketika misalnya udah jalan 1 jam atau setengah jam dia balik lagi, dia kembali ke titik semula, ini kan susah. Tapi kok drone kan semuanya bisa jauh lebih mudah. Untuk 1 hektar biasanya kalau dengan manusia itu bisa dilakukan oleh 5 orang dalam waktu 1 hari. Dengan drone, 1 drone sehari bisa mengerjakan 30 hektar. Bayangkan ini kan sesuatu yang sangat jauh lah komparasinya. Dan pasti biayanya juga akan turun seperti itu. Sebenarnya, kalau kita bicara teknologi di pertanian, drone hanyalah salah satunya. Ada banyak sekali teknologi yang berkembang di dunia pertanian. Mulai dari alat-alat pertanian, sampai bibit unggul untuk berbagai tanaman. Boleh diceritakan mungkin gimana ada proyek dari BC di tahun ini dan apa aja nih proyek yang berhubungan dengan teknologi yang dikembangkan BC di tahun ini? Tahun ini yang pasti kita tetap fokusnya adalah mengembangkan konvensional bisnis kita. Yang pertama di jagung, tanaman pangan. Nah ini kita ada beberapa varietas baru yang kita rilis di tahun kemarin, yang tahun ini kita berusaha untuk kembangkan dengan masif di semua area. Itu BC 234, 235, 236, di mana yang kami sampaikan ke petani adalah yieldnya jauh lebih baik daripada existing varietas kita. Nah sama juga di benih hortikultura juga seperti itu, varietas-varietas baru dengan ketahanan terhadap virus yang jauh lebih baik. Ini kita rilis banyak di tahun ini. Nah, terakhir yang kami kembangkan sejak tahun kemarin, yang ini juga kita push terus tahun ini adalah bisnisnya di agriculture machinery dengan teknologi. Itu dari tahun lalu kemarin, berarti ya, tahun kemarin. kemarin itu bulan apa, terus latar belakangnya gimana, dan sampai saat ini progresnya udah seperti apa? Ya, kalau untuk mesin pertanian itu sebenarnya tahun lalu di awal tahun, dia mulai duluan di bulan Maret lah sekitarnya ya. Kita mengembangkan dulu untuk combine harvester jagung dan padi. Nah, kalau biasanya orang lain yang dikembangkan khusus padi atau khusus jagung. Nah, kita dua-duanya dalam satu mesin seperti itu, supaya kenapa?
petani di desa ini kan apa namanya ya petani jagung, biasanya petani padi, petani jagung juga, supaya mesin ini bisa digunakan untuk 2 crop tersebut secara bergantian. Seperti itu. Itu kalau mesin pertanian ya Mbak ya. Kemudian kalau untuk drone kita kembangkan di akhir tahun, sekitar bulan Oktober tahun 2024, itu pertimbangannya juga hampir mirip. Jadi gini, ketika kita bicara dunia pertanian saat ini ya, Dari BC sendiri untuk mengembangkan teknologi agritech ini dengan machinery-nya atau mungkin dengan mesin ininya sendiri, itu berapa yang disiapkan dan investasinya atau mungkin pengembangannya? Kalau investasinya sih awal ini enggak terlalu banyak Mbak, sekitar 25% dari angka 80-an miliar ya. Karena kan flow kita juga tidak langsung besar kan, seperti itu ya. Pasti kami punya stok yang sangat cukup untuk memenuhi kebutuhan free market. Nah, tapi apa namanya, kedepannya kami akan lihat lagi suntikan modal yang diperlukan untuk menambah stok kita. Tapi sementara ini masih sangat aman. Termasuk juga untuk penyediaan spare part di after sales-nya. Ini juga satu hal, untuk menyediakan mesin pertanian ini kan orang akan percaya kalau mereka sudah lihat bahwa kita punya spare part. Nah, ini kita sediakan di semua depo-depo kita di seluruh Indonesia, supaya ketika ada gangguan di mesinnya dan sebagainya, tidak hanya spare part-nya yang tersedia, tapi tim kita meluncur pasti segera ke sana. Berarti kalau spare part itu disediakan di mana? Terus gimana caranya pembelinya itu bisa menghubungi pihak BC untuk mungkin by phone aja, tinggal by phone aja. Tim kita ada di semua lokasi. Itu dikirim ke ininya langsung? Dikirim dan dipasangkan, teknisinya kita ada. Teknisnya kita. Jadi ketika masih masuk waktu garansi ya kita ganti semuanya. Jadi tidak hanya spare part-nya kita kirim tapi orangnya, teknisnya kita kirimkan semua. Karena kita punya armada khusus yang dimana itu sudah ada lengkap dengan teknisinya maupun spare part-nya yang ada di dalam. Ini kira-kira kontribusinya berapa nih ke pendapatan secara keseluruhan? Saat ini kami proyeksikan masih kecil ya. Kalau untuk drone kan target kami tahun ini 200 unit. Kemudian kalau yang di mesin ya sekitar 150 sampai 200 unit juga. Masih kalau dibandingkan dengan konvensional masih ini kan masih awal Mbak ya. Tapi kedepannya ya kita inginnya proporsinya pasti akan naik lah, seperti itu. 200 unit produksi tahun ini 2025. Kalau dari benih sendiri berarti untuk tahun ini ada berapa benih tadi yang dikembangkan, terus jadinya total varietasnya kalau apa untuk jagung ada 3 varietas baru sehingga totalnya kira-kira ada 9 varietas total ya kan. Kalau untuk pestisida kita punya crop itu sekitar 40-an. Baik yang hybrid maupun yang open pollinated seperti itu. Total ya Mbak ya. Kalau untuk pestisida atau agrochemical kita bicaranya ya, itu kita punya hampir sekitar 180 jenis pestisida. Saat ini, pengembangan teknologi agribisnis di Indonesia dibandingkan negara-negara tetangga memang masih sangat tertinggal. Tapi, mengembangkan teknologi pertanian di Indonesia bukanlah pekerjaan mudah. Mengembang ke depannya tentu saja kita akan terus melakukan riset serta mengetahui visibility-nya di Indonesia apakah diterapkan. Mungkin kalau kita lihat berkaca di negara-negara tetangga dan lain-lain akan ke IoT pendukung pertanian, ataupun kedepannya kita tidak bisa tahu dengan perkembangan AI yang sangat masif, mungkin dalam 1-2 tahun AI sudah masuk ke agriculture juga. Kami juga menunggu peran pemerintah di situ untuk bisa mengedukasi petani. Di samping kami sendiri juga jalan untuk bukan hanya promosi Mbak, tapi lebih ke edukasi sebenarnya bahwa teknologi ini adalah solusi bagi kita semua, seperti itu. Optimistis masih ya? Oh harus.